Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Judge from Hell. Nah, Mai sudah selesai nonton drama ini dari minggu lalu. Mudah-mudahan masih clear banget di otaknya Mai ya, apa yang mau Mai sampaikan buat kamu. Oke, drama ini tayang di network SBS sebanyak 14 episode. Ini angka yang cukup tanggung dibilang ya, karena biasanya drama Korea itu akhir-akhir ini 12 episode, 16, tapi jarang yang 14 ya. Ini nih, agak spesial. Oke, drama ini selesai tayang di Korea di bulan November. Alright, sebenarnya apa sih yang buat Mai mau nonton drama ini? Karena lead female-nya itu seorang yang cukup terkenal, kamu pasti kenal juga sama dia, yaitu Park Shin Hye. Nah, sebenarnya tidak semua drama Park Shin Hye sudah Mai tonton, tapi Mai cukup berkesan dengan aktingnya Park Shin Hye dari drama dia yang sebelumnya Mai tonton, yaitu Dr. Slump. Dan Mai juga dengar memang dia punya kualitas akting yang bagus katanya. Jadi Mai tertarik juga buat nonton dramanya. Dan ternyata pilihan Mai bener banget. Mai gak nyesel banget nonton drama The Judge from Hell. Oke, di sini Park Shin Hye itu berperan sebagai Kang Bitna. Jadi sebenarnya sama seperti judulnya The Judge from Hell. Jadi pada awalnya sih si Kang Bitna ini cuman seorang hakim biasa di Korea gitu. Tapi dia terlibat suatu hal sampai dia pun terbunuh. Jadi di episode awal dicerita itu kamu akan langsung disajikan adegan berdarah ketika Kang Bitna ditusuk sampai dia mati. Nah, akan kemana roh Kang Bitna setelah mati? Ternyata dia masuk ke pengadilan di neraka. Nah, di pengadilan di neraka itu ketemulah dia dengan si hakim neraka, yaitu sebentar, Mai cek namanya, Justisia ya, yang diperankan oleh Onara. Nah, si Justisia ini memang seorang hakim yang akan menentukan roh itu ke neraka yang mana. Jadi berdasarkan dosanya ya, dia cocoknya di neraka hukuman apa gitu ya, itu yang menentukan Justisia. Nah, si Kang Bitna itu merasa tidak adil, kenapa dia harus masuk ke neraka? Karena menurut dia tidak pernah membunuh orang, dia tidak pernah berbuat yang seharusnya dia sampai disiksa di neraka, dia bilang gitu ya. Apalagi dia secara tidak adil malah terbunuh. Jadi dia bilang, kenapa aku diadili? Ini sangat tidak adil, dia bilang kayak gitu. Nah, tapi si Justisia ini tanpa banyak berpikir lagi ya, dia cepat-cepat langsung memberikan hukuman pada Kang Bitna. Jadi cepat-cepat saja dikasih cap ya, cap neraka gitu di dahinya Kang Bitna. Tapi ternyata Justisia melakukan kesalahan. Jadi nih, di neraka itu pun ada sistem Sonbe dan juga Hube. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Si Justisia ini adalah si nomor 3 di neraka. Jadi atasan dia nih yang namanya Bael ya. Si Bael ini yang diperankan oleh Shin Sung-rok datang ya, dan langsung bilang bahwa Justisia itu tidak seharusnya mengadili, menghukum Kang Bitna. Jadi kesalahan itu menghukum Kang Bitna. Jadi untuk menebus kesalahannya, maka Justisia dikirim ke bumi, ke dunia, dan dia harus mengadili 10 orang dalam jangka waktu berapa? Correct me if I'm wrong. Coba Mai cek dulu ya, sebentar. Mengadili 10 orang dalam 3 bulan, sebenarnya begitu ya. Ya, correct me if I'm wrong, oke? Udah lupa. Nah, jadi dia
harus diadili, tapi bukan orang sembarangan yang diadili ya. Jadi mereka adalah penjahat yang benar-benar jahanam, yang tidak menyesali perbuatan mereka. Ya, maksud penjahat yang benar-benar jahat banget gitu. Jadi bukan dengan pengadilan manusia. Jadi Justisia itu harus membunuh dengan tangannya dan mengirim mereka ke neraka. Nah, jadi masuklah dia ke badannya Kang Bitna. Nah, jadi si Park Shin Hye gitu ya. Keren banget loh aktingnya Park Shin Hye di sini sebagai si Kang Bitna ya, sudah dirasuki oleh Justisia. Jadi semenjak itu ingatan Kang Bitna itu benar-benar hilang ya. Jadi semenjak si Justisia yang masuk ke badannya Kang Bitna, itu ingatan yang lama hilang dan dia berubah 180 derajat guys. Jadi dia benar-benar dengan kepribadian Justisia ya yang kejam. Ya namanya Justisia itu kan iblis ya. Jadi tahu ya, dia kejam gitu ya. Dan untuk menghukum orang-orang yang penjahat, yang benar-benar jahat itu, Justisia itu tidak bisa mengadili mereka untuk masuk ke penjara. Karena kalau masuk ke penjara akan sulit bagi Justisia untuk membunuh para penjahat itu. Karena kan mereka dalam pengawasan ya. Kalau di dalam penjara itu banyak orang kan ya, susah ya. Nah, jadi sebagai seorang hakim di badai Kang Bitna, Justisia itu harus memberikan hukuman yang ringan supaya si penjahat itu dilepaskan dari hukuman manusia. Jadi nanti Justisia yang akan mengadili sekali lagi gitu ya, mengadili sekali lagi dengan pengadilan ala dia, ala Justisia, bukan ala manusia. Nah, itu menyebabkan Kang Bitna itu dicap sebagai hakim yang tidak adil. Karena banyak sekali hal-hal yang ya istilah penjahatnya itu pasti dihukum berat, tapi si Justisia, si Kang Bitna cuma menghukum dia sangat ringan, misalnya dikasih denda aja gitu ya. Nah, lama-lama itu menjadi masalah guys, kamu harus nonton dramanya. Nah, pada suatu hari Justisia di tubuh Kang Bitna itu mengadili Han Da-on, di sini diperankan oleh Kim Jae-yong. Han Da-on ini adalah seorang detektif yang dilaporkan oleh penjahat karena Da-on menggunakan kekerasan untuk menangkap si penjahat ini. Padahal Da-on juga membela diri sebenarnya. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi sejak saat itu Da-on itu sebenarnya terkesan dengan Kang Bitna gitu ya. Dan Kang Bitna pun sebenarnya memanfaatkan Han Da-on, karena Han Da-on kan seorang detektif di divisi kriminalitas. Jadi demi Kang Bitna mendapatkan akses ke penjahat-penjahat itu gitu ya. Jadi dia juga mendekati Han Da-on. Nah, ada satu lagi ya, pada suatu adegan Kang Bitna itu mendengar bahwa Da-on, dia bilang dia sudah membunuh 3 orang. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi Kang Bitna secara ceroboh jadi bilang, wah Da-on ini berarti kalau dia bunuh Da-on maka akan menyelamatkan 3 nyawa gitu ya. Jadi dia akan cepat balik ke neraka gitu kan. Dia menusuk Da-on dan Bael datang dan memarahi Kang Bitna, Mari Justisia, karena Da-on itu bukan pembunuh. Lah, terus bingung loh Kang Bitna, padahal kan si Da-on baru cerita kalau dia membunuh keluarganya. Ternyata bukan itu maksudnya ya. Tapi Kang Bitna malah dihukum lebih berat lagi dari yang tadi yang harus 10 nyawa jadi 15 nyawa guys. Wah, jadi Kang Bitna harus kerja ekstra keras kan untuk mencari hutang-hutang nyawa ini. Dia harus bekerja ekstra keras. Dan pada saat itu dia bekerja sama dengan Da-on. Tapi Da-on ini mulai curiga pada Justisia, karena Justisia itu mengadili kan akhirnya membunuh para penjahat itu. Jadi Da-on itu sudah curiga sama Kang Bitna. Tapi karena Kang Bitna ini iblis, jadi ketika dia sudah membunuh, itu nggak kelihatan kalau dia itu habis membunuh. Jadi kejahatannya itu bersih banget, nggak ada saksi, nggak ada bukti kayak gitu ya, bersih banget. Nah, jadi Da-on juga tidak tahu bagaimana menangkap Kang Bitna tanpa bukti. Karena kan polisi pasti menangkapnya dengan bukti gitu kan. Nah, dia tidak bisa menangkap. Jadi
Pada suatu hari sebenarnya Daun itu sudah merekam apa yang Kang Bitna lakukan terhadap penjahat. Ya, sudah ada buktinya. Dia tinggal menyerahkan itu. Tapi di saat itu juga, Daun ini punya masa lalu yang gak enak banget guys. Tentang yang dia bilang dia membunuh keluarganya, padahal bukan. Dia itu adalah korban satu-satunya dari keluarga itu yang masih hidup, dengan 3 anggota keluarga yang meninggal. Ya, adiknya si kedua orang tuanya juga gitu. Dan sejak saat itu Daun yang yatim piatu itu dibesarkan oleh seorang petugas kepolisian dari saat itu juga ya, yaitu Kim So Young. Nah, pada saat Daun itu merekam Kang Bitna yang dia mau serahkan itu ya, kalau dia akhirnya mendapat bukti bahwa Kang Bitna itu seorang pembunuh, dia mau kasih itu. Tapi pada saat itu juga Kim So Young itu ditangkap oleh seseorang yang ternyata adalah pembunuh keluarga Daun yang sudah bertahun-tahun sebenarnya tidak pernah muncul lagi, tapi akhirnya muncul ya, menculik sampai membunuh Kim So Young. Jadi satu-satunya yang Daun lakukan, wah ini benar-benar di luar prediksi kita, karena Daun itu seorang polisi yang benar-benar lurus gitu ya. Akhirnya Daun memutuskan untuk bekerja sama dengan Justisia. Demi Justisia menangkap si pembunuh berantai ini ya. Dia pembunuh selain membunuhi keluarganya Daun, juga membunuh serangkai banyak banget orang ya. Dan Justisia tuh dia pada awalnya juga ada motif sih ya membantu Daun, karena ada beberapa orang yang sudah dibunuh oleh si J, pembunuh J ini. If I'm not mistaken ada 12 gitu ya. Jadi kalau Justisia bisa mengadili orang ini, berarti Justisia bisa langsung balik ke neraka tuh ya, karena jumlahnya udah pas 15 gitu. Tapi dalam proses mereka bekerja sama, itu mereka saling jatuh cinta, sedangkan Justisia itu tidak boleh jatuh cinta kepada manusia. Karena kalau dia seperti itu, dia bukan iblis lagi, karena dia merasakan cinta gitu kan, dan dia harus dihukum. Nah, lalu bagaimana? Padahal rasa mereka sudah bertumbuh. Nah, apakah mereka akan berhasil menangkap si pembunuh berantai? Siapa sih pembunuh berantainya ya, yang sampai bertahun-tahun sampai kasusnya itu ditutup? Karena ada masa kadaluarsa gitu kan, kalau untuk kasus gitu. Nah, jadi bagaimana caranya ya, dan siapa pembunuhnya? Dan apa yang harus Kang Bitna lakukan ketika dia ketemu dengan penjahatnya nanti gitu. Kalau dia harus balik ke neraka, dia harus membunuh dan mengadili dengan cara Justisia. Itu berarti Kang Bitna harus melepaskan si penjahat pembunuh berantai itu kan. Tapi apakah ya dia kalau egois dia lakukan itu aja gitu kan. Tapi ini dalam prosesnya ternyata Justisia itu menjadi semakin mirip dengan manusia, karena dia punya perasaan cinta, dia mulai kasihan pada manusia, dia mulai menangis, dia mulai tidak seperti iblis. Lalu apa yang terjadi? Gitu. Bael emangnya dia bisa maafin Justisia gitu, karena dia membelot lah istilahnya ya. Jadi gimana? Nah, ada suatu rahasia kalau kamu nonton drama ini ya. Ada satu orang di sekitar Kang Bitna yang Mai sebenarnya dari awal tuh curiga banget ya sama keberadaan dia. Dan Mai merinding banget ketika ada satu adegan yang menunjukkan bahwa apa yang Mai pikirkan itu benar tentang orang ini. Apa itu? Kamu nonton sendiri di drama The Judge from Hell. Yang pasti buat kamu itu puas gitu ya. Cara Justisia mengadili para penjahat itu pasti bikin kamu puas banget. Karena dia mengadili benar-benar mata diganti mata, kira-kira kayak gitu ya. Ini yang buat drama ini benar-benar keren guys. Jadi kamu harus nonton drama The Judge from Hell. Oke, langsung kita cek. Pemainnya banyak banget dan beberapa wajah-wajahnya itu kamu kenal ya. Meskipun mereka cuma muncul sebentar-sebentar gitu. Case-nya banyak banget di sini tentu saja, karena kan banyak korbannya ya.
Kita lihat episode ratingnya. 6% di nationwide, 7% di Seoul dari episode pertama. Sebentar, lagunya dikit banget original soundtracknya ini ya. Terus di mana tadi? Web Asian Wiki. Di episode 2 langsung lonjak ke 9%. Di episode 6 lonjak ke 13%. Nih, teman-teman. Tapi habis itu sempat turun. Memang di final episode-nya cuma tapi itu tinggi banget loh, ya. 11,9% di nationwide, 11,3% di Seoul. Dan 11,9% itu menunjukkan dia di peringkat kedua di rating. Luar biasa di nationwide. Bayangkan 12% penduduk di Korea itu nonton drama ini. Keren banget ya. Dan mendapat awards nih banyak banget ya. Director Awards untuk Park Shin Hye, Best Actor untuk Kim Jae Young, Excellent Actress untuk Kim A-young, Best Supporting Actor untuk Kim In Kwon, Best Supporting Actress buat Kim Hae Hwa dan Kim Jae Hwa, Best Couple Award untuk Park Shin Hye dan Kim Jae Young, Best Performance Award untuk Lee Gyu Han. Dengan sebanyak ini award, kamu masih ragu-ragu nonton The Judge from Hell? Oke. To someone who said that this story doesn't make sense, dude, you should understand that this drama is a fantasy genre. That's right, I'm agree. Doesn't make any sense ya, namanya juga fantasy. Really don't make sense, gimana sih? Gak pernah nonton drama fantasy atau baca cerita fantasy orang ini kayak imajinasinya hanya terbatas sampai di sana. I absolutely love this. The concept and the idea behind this is very enticing and engaging. Ya, keren banget ya. Memang drama ini, seriously, I think this drama is one of the best drama of 2024. Serius ya, serius banget ya. Oke, The Judge from Hell. Kita lihat ini ratingnya di tempat lain, oke? Di IMDb mendapatkan 7,8 dari 10. Dari My Drama List mendapatkan 9 dari 10. Ini dari Google Audience Review 4,9 dari 5. Kok bisa bayangin? Bisa bayangin nggak? Tuh tinggi banget loh. IMDb agak mengecewakan sih. Mai nggak nyangka dia di 7,8 ya. The Judge from Hell is a captivating legal drama that expertly combines intense courtroom battles with heartfelt character development. Ya, karakter developmentnya itu keren menurut Mai. Ya, start dari Justicia yang nggak ada hati sampai dia menjadi manusia. Tahap-tahapnya bagus banget. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ada orang yang bilang gini ya. In particular, I like how they blended the Christian, Roman, and Greek. Iya, jadi satu. Ini jenius banget yang nulis dramanya. Keren. Iya, ada Christianity-nya. Ya, ini keren banget juga ya. Lucu banget ketika si Justicia itu melihat salib atau dia ada di gereja. Dia nggak tahan guys, dia nggak tahan. Lucu ya. Dia nggak tahan, oke. Nah, dia akhirnya ketemu loh sama siapa yang membunuh Kang Bitna. Kang Bitna asli ya. Terus cinta dia bisa bersatu nggak sih dengan si Handaon? Satu iblis, satu manusia? Bisa nggak? Oke, kamu harus nonton drama The Judge from Hell. Nah, di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating sebesar 91. Sedangkan Mai mau kasih drama ini rating sebesar, let me say it one more time, this drama is one of the best K-drama in 2024 menurut Mai.
Jadi Mai akan kasih drama ini rating sebesar 94. Hanya ada satu drama lagi yang Mai kasih nilai 94 di tahun ini, yaitu drama That's Game. Kalau kamu cek drama review Mai, ya ada tuh drama That's Game, ya. Dan di Asian Wiki dia slightly lebih tinggi, user ratingnya 92. Tapi di sini nggak ada datanya dia mendapatkan award apa ya, masa nggak ada That's Game, ya. Nah, jadi hanya 2 drama ini sejauh ini ya. Mai masih ada berapa drama yang keluaran tahun 94? Tahun 94. Keluaran tahun 2024, kita lihat apakah ada yang nilainya 94 atau lebih dari itu. Kita lihat ya, masih ada beberapa drama yang lagi Mai tonton. Oke. Kita bahas sedikit pemainnya, Park Shin Hye dan juga wah, kacau sekali. Mai belum buka tadi ya, Kim Jae Young. Park Shin Hye memerankan, ini drama yang Mai pernah tonton ya, setahu Mai sih, setahu Mai itu nggak pernah nonton dia sebelum ini, cuman di ya Dr. Slump. Dan Dr. Slump itu di tahun 2024 sebagai Nam Hanul, lead female, dan setelah itu The Judge from Hell sebagai Kang Bitna, Justicia. Kang Bitna ya. Oh, wordnya sudah banyak banget guys. Memang keren banget, cantik, keren ya. Ini pujian-pujian nih. You done excellent work in Judge from Hell. Fashion style was wow. The best actress ever. Oke, memang keren banget nih aktingnya Park Shin Hye yang kelahiran tahun 90. Keren banget ya. Oke, next Kim Jae Young kelahiran tahun 88. Mukanya muda banget ya, nggak kayak 88 loh ya. Dan Mai pernah ketemu dia di drama 100 Days My Prince sebagai Muyeon. Tapi Mai nggak begitu inget. Ini ada drama reviewnya nggak ya? Tunggu, tahun berapa sih itu? Oh, belum. Mai belum bikin drama review, ini masih loading ya. 2018. Oke, ini kedua kalinya Mai ketemu dia langsung di drama The Judge from Hell, Muyeon. Sepertinya agak cukup banyak ya peran dia di 100 Days My Prince. Ini dramanya Do Kyung Soo dan Nam Ji Hyun. Tapi Mai belum begitu ingat sama dia dulu ya. The Judge from Hell dia sebagai Han Da-eun akhirnya menjadi lead male mungkin. Gak tahu kalau sebelum ini udah ya. Oke, di tahun 2024 mendapatkan berapa award? Semuanya, dari The Judge from Hell dan juga ada dari drama lain ya. Tuh, kelihatannya kayak 28 ya umurnya. Bener, nggak kelihatan kayak 30-an loh sama sekali. Iya, kelihatannya younger dari Shin Hye. Padahal lebih tua, masih upa gitu ya, 2 tahun dari Shin Hye. Hebat. Iya, keren banget juga aktingnya nih. Mudah-mudahan nextnya bisa jadi lead male juga. Dia ini agak mirip campuran siapa sama siapa lah mukanya nih ya. Ada sedikit songkangnya di muka dia. Ada mirip siapa lagi nih? Ini kayaknya campuran aktor mana dengan aktor mana ya. Tapi menurut Mai muka dia fresh banget. Dan acting dia juga keren banget ya. Kim Jae Young. Oke, sekali lagi kamu akan nyesel kalau kamu nggak nonton drama The Judge from Hell. Nah, sekarang Mai lagi nonton drama Gangnam B-Side. Cuma 8 episode. Jadi Mai akan selesai malam ini 2 episode lagi. Bikin Mai semangat ya. Dan setelah itu di watching list Mai masih ada Mr. Plankton dan The Phone Rings, Check-in Han Yang, Who Is She. Jadi tungguin aja. Ini juga kalau nggak salah semuanya drama 2024 ya. Ya biarin Mai selesai nonton semuanya. Semangatin Mai dengan kasih jempol kamu di drama review Mai. Dan jangan lupa kamu bisa share juga link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan subscribe ke channelnya Mai tentunya, biar Mai makin semangat buat kasih kamu drama reviewnya. Alright, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!